Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nizana Valia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanokrat Indonesia dengan NPM 2241179 dari kelas manajemen 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen piutang. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari pengelolaan piutang. Manajemen piutang merupakan proses perencanaan serta pelaksanaan dan pemantauan fungsi akuntansi dan keuangan dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan dan akuntansi dihasilkan, disimpan, dan dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusannya yang bijaksana dan pemantauan kesehatan keuangan perusahaan. Berikut tujuan dari manajemen piutang. Yang pertama, pengambilan keputusan yang bijak, di mana tujuan utama manajemen akuntansi adalah menyediakan informasi yang diperlukan bagi para pemimpin organisasi untuk mengambil keputusan yang bijak. Informasi keuangan dan akuntansi membantu dalam memahami kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Lalu yang kedua, pemantauan kinerja. Tujuan utamanya adalah memungkinkan pemantauan kinerja perusahaan. Dengan informasi yang akurat, manajemen dapat memantau sejauh mana pencapaian target dan mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya, perencanaan keuangan, di mana manajemen piutang membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini termasuk membuat anggaran, merencanakan investasi, dan mengevaluasi opsi pembiayaan. Lalu, pengungkapan kepada pihak luar. Pengungkapan kepada pihak luar merupakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen piutang adalah alat penting untuk mengungkapkan informasi keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor, pemberi pinjaman, dan pihak-pihak eksternal lainnya. Lalu selanjutnya mengenai keputusan hukum. Manajemen piutang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan peraturan keuangan yang berlaku. Ini termasuk pemenuhan pajak dan peraturan akuntansi. Dan selanjutnya manajemen modal kerja merupakan salah satu tujuan penting adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki modal kerja yang cukup dan menjalankan operasinya tanpa hambatan. Selanjutnya mengenai fungsi manajemen piutang. Yang pertama, pencatatan transaksi, di mana manajemen akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, termasuk penjualan, pembelian, gaji, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengelolaan data, di mana data keuangan yang terkumpul harus diolah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini melibatkan analisis dan pengaturan data keuangan. Lalu yang ketiga, penyusunan laporan keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan akuntansi adalah menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan. Lalu pemantauan anggaran. Manajemen akuntansi membantu dalam pemantauan anggaran perusahaan dan membandingkan hasil aktual dengan anggaran dan mengidentifikasi penyimpangan. Selanjutnya, manajemen pajak. Ini mencakup perhitungan dan pelaporan pajak serta perencanaan pajak agar perusahaan dapat meminimalkan kewajiban pajaknya secara legal. Yang keenam, perencanaan investasi. Manajemen akuntansi membantu dalam mengevaluasi proyek-proyek investasi baru dan mengidentifikasi proyek yang layak dari segi finansial. Lalu yang ketujuh, audit.
Manajemen akuntansi mendukung proses audit internal dan eksternal dengan memberikan akses ke data dan laporan yang diperlukan. Lalu selanjutnya mengenai evaluasi kinerja. Manajemen akuntansi juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja staf akuntansi dan tim akuntansi, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Lalu poin yang ke-9 mengenai manajemen utang. Ini melibatkan pengelolaan utang perusahaan, memutuskan opsi pembiayaan yang paling efisien, dan mengelola kewajiban keuangan. Selanjutnya, perencanaan keuangan. Fungsi ini mencakup perencanaan keuangan jangka panjang dan membantu dalam merancang strategi keuangan. Lalu penilaian risiko. Manajemen akuntansi membantu dalam penilaian risiko keuangan yang dapat memenuhi perusahaan dan membantu dalam mengembang strategi pengelolaan risiko. Dengan menjalankan tujuan dan fungsi yang baik, manajemen akuntansi memberikan jangka kerja yang kokoh bagi pengambilan keputusan keuangan yang efektif dan pemantauan kinerja organisasi. Adapun tugas seorang manajemen keuangan, 1. Melakukan analisis biaya. Analisis biaya merupakan pendekatan sistematis yang dipakai untuk memperkirakan apa yang sekiranya dibutuhkan dan dari perusahaan dalam suatu periode. Hal ini bermanfaat untuk menentukan mana opsi yang memberikan pendekatan terbaik untuk mencapai manfaat dan bisa melakukan penghematan. Beberapa hal yang dianalisis dalam tugas ini diantaranya adalah proses transaksi, aktivitas perusahaan, persyaratan bisnis, dan sebagainya. Jadi, jika kita tarik garis besarnya, melakukan analisis biaya memiliki dua kegunaan yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Adapun yang pertama adalah untuk menentukan apakah masuk akal keputusannya, umumnya dalam bentuk investasi yang telah dibuat oleh perusahaan. Nantinya mereka akan memastikan apakah manfaat dari investasi tersebut akan lebih besar daripada biaya yang sudah dikeluarkan. Lalu yang kedua, kegiatan ini bisa memberikan gambaran dasar untuk membandingkan total biaya yang diharapkan dari setiap opsi dengan total manfaat yang diharapkan. Selanjutnya melakukan perencanaan strategis. Adapun yang dimaksud dengan perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dalam menentukan strategi untuk suatu periode dan juga membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan strategis ini juga dapat meluas ke dalam arah pemanduan implementasi strategi. Dengan demikian, terdapat sejumlah hal yang dilakukan ketika organisasi atau perusahaan melakukan perencanaan strategis agar mereka bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa kegiatan di antara ini menetapkan tujuan strategis yang menjadi tujuan utama, lalu menentukan apa saja tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan menetapkan garis waktu dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tujuan tercapai. Lalu pelaksanaan perencanaan strategis meliputi proses perumusan strategi dan pelaksanaan strategi. Di sini perencanaan strategi sendiri memiliki sifat analitis sehingga menentukan strategi ini memerlukan pendekatan yang biasa dilakukan melalui pemikiran strategis. Penganggaran modal dalam bagian keuangan di sebuah perusahaan. Penganggaran modal dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang digunakan untuk menentukan apakah investasi jangka panjang perusahaan tersebut bisa sepadan dengan pendanaan yang mereka lakukan. Adapun yang dimaksud dengan investasi ini bisa berupa peralatan untuk perusahaan seperti mesin baru, penggantian spare mesin, lokasi perusahaan baru, produk keluaran terbaru dari proyek pengembangan penelitian yang biasanya dilakukan oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Dengan ini, mereka akan mempertimbangkan terkait utang, ekuitas, atau hubungan perusahaan bisa membuat mereka meraih keuntungan serta meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan investasi. Ini merupakan proses pengalokasian sumber daya untuk
modal utama dan atau investasi pengeluaran. Beberapa perusahaan menganggap kalau penganggaran modal justru tidak termasuk ke dalam aktivitas inti dalam sebuah bisnis. Ini dikarenakan aktivitas ini bukan merupakan bagian dari model pendapatan pada sebagian besar jenis perusahaan atau sejumlah divisi dalam perusahaan. Adapun metode akuntansi manajemen yang paling umum digunakan yang pertama GPK, di mana tujuan dari metode GPK ini yaitu untuk memberikan informasi dan analisis yang berguna, bermanfaat dan pastinya akurat untuk para akuntan serta dapat menguntungkan sejumlah pekerja internal seperti pengontrol kualitas dan manajer proyek dan juga manajer pabrik. Lalu yang kedua, akuntansi biaya berlawanan dengan GPK yang sebelumnya kita bahas. Akuntansi biaya menggunakan rasio yang disebut dengan efisiensi. Metode ini membandingkan tenaga kerja dan bahan yang benar-benar digunakan untuk menghasilkan produk dengan produk lain yang sama dalam kondisi normal. Lalu yang ketiga, akuntansi konsumsi sumber daya. Keberadaan teori akuntansi konsumsi sumber daya dianggap menggambarkan pendekatan akuntansi manajemen yang dinamis, integritas, dan komprehensif, dan mampu menyediakan informasi pendukung keputusan bagi manajer untuk optimal perusahaan. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton channel saya dan selalu dukung dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.